Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 576. Jangan khawatir, Bos Zhou. Saya akan mengatur seseorang untuk mentransfer uang segera. Simpson Qin berkata dengan bangga. Tunggu sebentar. Tepat ketika Simpson Qin hendak mentransfer uang, Richard Bai tiba-tiba berdiri. Dia tidak bisa tidak berdaya menyaksikan keluarga Qin membeli senjata ajaib ini. Dalam hal ini, kesenjangan antara keluarga Bai dan keluarga Qin mungkin semakin besar, meskipun ada seorang kultivator bernama Dev di belakang keluarga Bai. Bagaimanapun juga, Dev terlalu muda mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk menguasai latihan. Bos Bai, ada apa? Ketika Joseph Zhou melihat Richard Bai berdiri, matanya berbinar. Saya ingin piring gosip ini. Dan saya akan membayar 3,1 miliar. Richard Bai berkata langsung kepada Joseph Zhou. Pada saat ini, Richard Bai tidak berani tidak setuju dengan Dev. Dia harus mendapatkan piring gosip. Joseph Zhou tersenyum dan memandang Simpson Qin. Bos Qin, Anda melihat tawaran Bos Bai. Apakah Anda masih ingin menambahkannya? Wajah Simpson Qin jelek, dan dia menatap Richard Bai. Saya akan membayar 3,2 miliar. Simpson Qin mengertakkan gigi dan berteriak langsung. 3,3 miliar. Suara Simpson Qin belum lama jatuh. Richard Bai langsung menaikkan harganya. Melihat Richard Bai mengikuti Simpson Qin menawar, wajah Joseph Zhou tersenyum. Dan dia bisa mendapatkan lebih banyak uang kali ini. Semua orang melihatnya seperti lelucon. Tidak peduli seberapa jauh keluarga Bai dan keluarga Qin bertarung, pada akhirnya merekalah yang diuntungkan. Hanya ada begitu banyak sumber daya di Kyoto, dan ada lebih banyak persaingan untuk satu keluarga kaya. Jika dua keluarga besar ini bisa bertahan, itu akan menjadi peluang bagi keluarga kaya lainnya. Tuan Bai, apakah Anda mencoba bertarung dengan keluarga Qin saya? Simpson Qin mengertakkan gigi dan bertanya dengan mata merah. Simpson Qin yang mendapatkan piring gosip itu adalah dengan harga tertinggi. Bagaimana saya bertarung dengan keluarga Qin Anda? Jika keluarga Qin Anda tidak mampu membayar harganya, maka beri saya piring gosip itu. Richard Bai berkata dengan senyum tipis. Kamu bahkan tidak bisa memikirkan. Simpson Qin mengertakkan gigi. Saya akan membayar 4 miliar, 5 miliar. Richard Bai berkata tanpa tergesa-gesa. Tampaknya 5 miliar adalah sepotong kue untuk keluarga Bai. Padahal, kalaupun mereka raksasa di Kyoto, tidak mudah mendapatkan 5 miliar sekaligus. Lagi pula, mereka tidak akan diizinkan untuk berhutang. Mereka harus mengumpulkan 5 miliar dalam waktu yang sangat singkat. Saya percaya tidak ada keluarga yang bisa melakukannya. Hanya ada beberapa. Sepertinya keluarga Bai benar-benar tersembunyi. 5 miliar terlalu meremehkan. Saya mendengar bahwa keluarga Bai menghasilkan banyak uang dalam pengobatan. Hei, sepertinya kita orang harus bekerja keras, atau kita akan ditinggalkan oleh keluarga Bai. Titik 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 titik.
Semua orang kaya di babak kedua ini membicarakannya, dan sangat kuat untuk bisa menawar 5 miliar sekaligus. Sudut mata Simpson Kin berkedut 2 kali. Dia tidak berpikir bahwa Richard Bay begitu kejam, dan tiba-tiba meningkat menjadi 5 miliar, meskipun keluarga Kin dapat mengumpulkan 5 miliar. Tetapi jumlah ini sangat besar, dan Simpson Kin sedikit takut untuk mengambil keputusan. Bagaimanapun, pemimpin keluarga saat ini masih kakak tertuanya. Dia hanya seorang pemimpin. Sementara, Bos Kin, jika Anda tidak menambahkannya, maka saya akan memberikan piring gosip kepada Bos Bai. Melihat wajah Simpson Kin jelek, Joseph Zhou tidak berbicara. Jadi dia bertanya, "Aku akan menambahkannya." Wajah Simpson Kin memerah, dan dia menggertakkan giginya. "Aku akan membayar 6 miliar." Ketika suara Simpson Kin jatuh, wajah tenang Richard Bai langsung menjadi jelek. 5 miliar sebenarnya adalah batas baginya. Alasan mengapa dia bertindak begitu enteng barusan adalah untuk membuat Simpson Kin keliru berpikir bahwa keluarga Bai masih memiliki kekuatan. Jadi dia tidak berani menaikkan harganya. Tetapi siapa yang mengira bahwa Simpson Kin akan menaikkan harga 1 miliar lagi? Jika Richard Bai menaikkan harganya, akan sulit untuk mengumpulkan begitu banyak uang dalam waktu singkat. Anda harus tahu bahwa Joseph Zhou tidak akan mengizinkannya untuk mengambil kredit. Melihat rasa malu Richard Bai, Simpson Kin tertawa. "Saya pikir keluarga Bai Anda sangat kuat, tetapi ternyata hanya kepura-puraan. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda bisa menambahkan." Bab 577. Apakah Anda bertanggung jawab atas buku itu? Richard Bai memandang Simpson Kin. Meskipun matanya penuh amarah, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, karena dia benar-benar tidak mampu membelinya. Akhirnya tak berdaya, Richard Bai duduk kembali, dan hanya bisa melihat Simpson Kin dengan tatapan puas. "Bos Kin, 6 miliar. Dan piring gosip adalah milikmu. Tapi aku setuju ketika kamu harus mentransfer uangnya ke akunku terlebih dahulu." Pada saat ini, Joseph Zhou sudah senang menjual sepotong kayu busuk seharga 6 miliar seperti merampok uang. "Bos Zhou, jangan khawatir. Saya akan membayar 7 miliar tepat sebelum Simpson Kin selesai berbicara. Dev, yang telah menutup matanya untuk sementara waktu, tiba-tiba membuka matanya dan berkata langsung. Begitu Dev membuka mulutnya, semua orang mengalihkan perhatian mereka padanya. Dan bahkan Richard Bai, yang ada di sampingnya, menatap Dev dengan kaget. Semua orang tidak mengerti mengapa Dev memperebutkan piring gosip ini. Bukankah dia baru saja mengatakan bahwa piring gosip ini hanyalah sepotong kayu busuk? Karena itu kayu busuk, mengapa Anda masih membayar begitu banyak uang untuk membelinya? Anak muda, kamu tidak bisa hanya menyebut harganya di sini. Jika Anda membelinya dengan harga, dan Anda tidak punya uang untuk membayar pada akhirnya, apakah Anda tahu apa konsekuensinya? Ketika Joseph Zhou melihat bahwa Dev juga menawar, dia tiba-tiba berkata dengan dingin. Dia berpikir bahwa Dev hanya mencari masalah. Lagi pula, Barnett Yuan mengatakan bahwa teknik Dev juga sangat bagus, karena dia bisa melihat asal usul piring gosip ini. Mengapa dia masih menawarnya? Hanya ada satu penjelasan, dan itu adalah membuat masalah untuk merusak lelang ini. Jangan khawatir,
Karena saya mengajukan penawaran, tentu saja saya punya uang untuk membayar, Dev berkata, dan melemparkan kartu bank yang baru saja dia gunakan untuk bertaruh ke Joseph Zhou. Ada 2 miliar di sini. Jika saya menang, namun saya tidak punya uang untuk membayar. 2 miliar ini digunakan sebagai deposit, dan itu tidak bisa dikembalikan. Joseph Zhou mengambil kartu bank dan memandang Dev dengan aneh. Dia tidak tahu obat apa yang dijual di labu Dev. Tetapi dia mengangguk dan berkata, "Oke, saya percaya Anda, Tuan Chen." Richard Bai menatap Dev dengan wajah bingung. Dev melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada Richard Bai untuk tidak berbicara. "Boskin, seseorang telah menawar lagi." Joseph Zhou berkata kepada Simpson Kin. Pada saat ini, wajah Simpson Kin menjadi sangat ganas. Dia memelototi Dev dan tiba-tiba menamparkan meja. "Bukankah kamu mengatakan bahwa piring gosip hanyalah sepotong kayu busuk? Mengapa kamu masih berkelahi denganku? Anda pasti mengatakan itu dengan sengaja untuk membuat kami menghentikan penawaran. Anda dipersilakan untuk menawar dan menemukan kebocorannya, kan?" Simpson Kin mengatakan ini, dan semua orang menatap Dev dengan marah. Sekarang, selain penjelasan ini, tidak ada kemungkinan lain. Jika itu benar-benar sepotong kayu busuk, siapa yang akan menghabiskan begitu banyak uang untuk itu? Bahkan Richard Bai memandang Dev dengan kagum. Dia tidak berpikir bahwa Dev akan menggunakan metode ini untuk mendeteksi kebocoran. Meskipun tidak berhasil, itu memang metode yang layak. Piring gosip ini hanya sepotong kayu busuk. Itu fakta. Saya tidak perlu menipu orang. Tetapi saya senang menghabiskan uang untuk membeli potongan kayu busuk ini. Saya membelinya untuk membuat api. Apa urusannya dengan Anda? Saya tidak ingin keluarga Qin Anda membelinya. Sudut mulut Dev sedikit terangkat, dan dia berkata dengan ekspresi lucu. Ini membuat hati Simpson Qin buruk, dan dia hampir muntah darah kehabisan napas. "Wah, kamu baik hati. Aku ingin kamu tahu seberapa kuat keluarga Qinku." Simpson Qin tiba-tiba menamparkan meja dan berteriak, "Aku akan menawar 8 miliar, 9 miliar." Dev berkata tanpa ragu-ragu, 10 miliar. "Saya akan memberikan 10 miliar." Mata Simpson Qin merah, dan dia berteriak seperti orang gila. Ketika Simpson Qin berteriak 10 miliar, semua orang memandang Dev, berharap Dev terus berteriak. Tetapi siapa yang mengira bahwa Dev berhenti berteriak? Dengan senyum sukses di wajahnya. Bab 578. Aku tidak menginginkannya lagi. Anak kecil, kamu. Aku tidak menginginkannya lagi. Kamu bisa menjualnya seharga 10 miliar. Dev tersenyum ringan dan melambai pada Joseph Zhou, memberi isyarat kepada Joseph Zhou untuk mengembalikan kartu banknya. Joseph Zhou melemparkan kartu bank ke Dev dengan ekspresi yang tidak bisa dijelaskan di wajahnya. Tetapi Dev melompat keluar dan langsung menaikkan harganya 4 miliar. Melihat Dev berhenti menawar, Simpson Qin mencibir, "Bertarung dengan keluarga Qin saya. Anda masih sedikit keberanian. Boskin, piring gosip itu milikmu. Kamu bisa mentransfer uangnya," kata Joseph Zhou. Simpson Qin tertegun sejenak, dan kemudian berkata dengan sedikit malu, "Bos Zhou, saya akan membayar Anda 5 miliar dulu. Tunggu sebentar. Saya akan segera pergi untuk mengumpulkan uang."
dan mentransfer semua uang itu kepada Anda sebelum gelap. Joseph Zhou berpikir sejenak, dan akhirnya mengangguk, dan berkata, Boskin, Anda sudah tahu aturannya. Tapi, saya setuju untuk mengubahnya untuk Anda. Anda dapat mentransfer uangnya terlebih dahulu. Simpson Kin mentransfer 5 miliar ke Joseph Zhou. Dan Joseph Zhou langsung memberi Simpson Kin piring. Gosip Boskin. Saya akan pergi ke kamar mandi dengan Tuan Yuan terlebih dahulu. Dan kemudian, biarkan Tuan Yuan memasangkan susunan Feng Shui pada Anda ketika saya kembali. Tapi kamu harus cepat mengumpulkan uangnya. Pasti. Pasti. Simpson Kin mengambil piring gosip dengan penuh semangat. Joseph Zhou dan Barnett Yuan keluar. Dan hanya ada orang-orang besar di Kyoto yang tersisa di ruangan itu. Simpson Kin memegang piring gosip. Sepertinya dia tidak bisa meletakkannya. Dengan ekspresi puas yang kuat di wajahnya. Boskin, selamat. Dengan senjata ajaib ini, keluarga Qin memiliki tingkat kekuatan yang lebih tinggi. Meskipun harganya agak mahal, itu benar-benar hal yang bagus. Semua orang memberi selamat kepada Simpson Kin, yang membuat Simpson Kin sangat bangga sehingga dia bahkan tidak tahu nama keluarganya. Membeli sampah dengan harga yang tak masuk akal. Apa yang bisa dibanggakan? Pada saat ini, Dev mendengus dingin. Dev, saya pikir Anda tidak bisa makan anggur dan mengatakan anggur itu asam. Bukankah Anda menawar untuk pelelangan barusan? Sekarang Anda mengatakan itu sampah. Bahkan jika sampah, keluarga Qin saya memilikinya. Bukan. Apakah kamu memilikinya? Simpson Kin mencibir. Saya pikir itu hanya kecemburuan. Piring gosip ini pasti harta karun. Dia anak yang berbulu. Dia tidak tahu apa-apa. Jangan dengarkan dia. Saya pikir anak ini di sini untuk membuat masalah. Semua orang menertawakan. Dev, Tuan Chen, apa yang harus kita lakukan? Wajah Richard Bai serius. Sekarang piring gosip telah dibeli oleh keluarga Qin. Jika benar, seperti yang dikatakan Tuan Yuan, keberuntungan keluarga Qin akan makmur, maka keluarga Bai akan dihancurkan oleh keluarga Qin cepat atau lambat. Dev tersenyum pada Richard Bai dan tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya melambaikan tangan dengan ringan. Tiba-tiba, suara Joseph Zhou dan Barnett Yuan terdengar di ruangan itu. Seolah-olah pengeras suara sedang diputar. Semua orang tercengang, mendengarkan dengan tenang. Hahaha, aku sangat senang. Hari ini, orang-orang ini bodoh dan kaya. Dan sepotong kayu busuk dijual seharga 10 miliar. Joseph Zhou berkata dengan senyum lebar. Kali ini, itu benar-benar tidak terduga. Guru mata, telapak tangan ini juga tidak layak disebut guru. Adalah sekelompok orang tua buta. Hanya Dev itu yang dapat melihat bahwa piring gosip ini bukan senjata ajaib. Untungnya, saya bertindak pada saat itu dan tidak membiarkan dia mengidentifikasi, kata Barnett Yuan. Terima kasih kepada Tuan Yuan kali ini. Saya secara pribadi akan mengirimkan uang itu ke rumah Tuan Yuan ketika saya kembali. Tetapi, Anda akan membuat formasi Feng Shui untuk sementara waktu. Dan Tuan Yuan harus lebih memperhatikan, kata Joseph Zhou. Formasi Feng Shui kentut. Formasi ini dapat diatur dalam setengah jam. Saya akan menggunakan sedikit sihir untuk sementara waktu, dan saya akan menipu orang. Orang ini, lagi pula mereka, tidak bisa melihatnya. Lakukan saja dengan mudah. Hahaha.
Keduanya tertawa bersamaan. Bab 579. Kali ini, semua orang di ruangan itu tercengang. Mereka melihat sekeliling dengan putus asa dan menemukan bahwa tidak ada pengeras suara di ruangan itu. Tetapi suara itu memang Joseph Zhou dan Barnett Yuan. Pada saat ini, orang dengan wajah paling jelek adalah Simpson Kin. Jika ini benar, maka dia telah menjadi besar kepala. Semua instrumen ini dibeli olehnya. Simpson Kin memandang Guru He di sebelahnya. Dengan kaget Tuan He, katakan yang sebenarnya. Apakah piring gosip ini adalah senjata ajaib? Pada saat ini, Tuan He sudah sangat malu. Dan alisnya sedikit berkerut. Boskin, saya benar-benar tidak tahu apakah piring gosip ini adalah senjata ajaib. Tidak mungkin. Bukankah kamu telah mengaktifkan formasi? Bagaimana mungkin kamu tidak melihatnya? Simpson Kin bertanya dengan tidak percaya. Wajah Tuan Hemi merah. Dan sekarang saatnya dia hanya bisa mengatakan dengan jujur sebenarnya. Apa yang disebut formasi mendesak hanyalah tipuan kecil yang saya lakukan. Dan saya tidak dapat mengetahui apakah itu ada formasi di piring gosip itu. Lingkaran sihir. Seperti apakah Guru Yuan membuat lingkaran sihir? Aku tidak bisa melihatnya. Kekuatan kita terlalu berbeda. Mendengar apa yang Guru He katakan, Simpson Kin tercengang. Tuan Chen, jadi Anda sudah mengetahuinya? Richard Bai bertanya pada Dev dengan kaget. Bukankah aku sudah mengatakan bahwa piring gosip hanyalah sepotong kayu busuk? Tetapi tidak ada yang mempercayainya. Dev tersenyum ringan. Ketika semua orang mendengar kata-kata Dev, wajah mereka merah karena malu. Baru saja orang-orang ini mengejek Dev. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Dev adalah master sejati. Wah, ternyata kamu baru saja mencekikku. Simpson Kin juga ingin mengerti saat ini. Mengapa Dev tahu bahwa piring gosip ini adalah kayu busuk? Tetapi dia menawar harganya untuk menaikkan harga dan membiarkan dirinya membayar harga tinggi. Simpson Kin, Tuan Chen, telah lama mengatakan bahwa itu adalah sepotong kayu busuk. Anda tidak percaya. Kenapa Anda menuduh Tuan Chen Joseph Zhou yang menipu Anda? Jika Anda memiliki kemampuan, Anda dapat mengetahuinya. Richard Bai berkata kepada Simpson Kin, Huff, aku pasti akan menyelesaikan akun dengannya. Simpson Kin mendengus dingin, dan amarahnya melonjak. Ruangan itu sunyi lagi, tetapi suasananya menjadi sangat menyedihkan. Semua yang disebut ahli mata telapak pergi dengan putus asa. Dan bahkan Tuan He tidak memiliki wajah untuk tinggal lebih lama lagi dan pergi. Richard Bai menatap Dev bersemangat dan bersemangat di dalam hatinya. Kekuatan Dev jauh melampaui imajinasinya. Di masa depan, jika keluarga Bai memiliki orang-orang seperti itu di belakang mereka, itu akan menjadi berkah bagi keluarga Bai selama 100 tahun. Adapun orang kaya lainnya, ekspresi mereka dalam memandang Dev juga berubah. Beberapa orang ingin mengobrol dengan Dev, tetapi ketika mereka mengingat ejekan yang baru saja mereka katakan kepada Dev, mereka semua tidak mengatakan apa-apa. Wajah Simpson Kin penuh amarah saat ini. Dia dengan lembut menekan satu tangan di pinggangnya. Ada saklar di sini. Setelah menekannya, pedang lembut dapat ditarik dari pinggangnya. Tunggu Joseph Zhou kembali. Jika dia yakin semuanya benar, Simpson Kin akan menggunakan pedang lembut ini untuk langsung memotongnya.
Dan di depan banyak bos besar di Kyoto, dia telah ditipu. Bagaimana dia akan berada di lingkaran di masa depan? Pada saat ini, Simpson Kin sedikit gemetar. Amarahnya seperti kawah gunung berapi yang akan meletus. Hanya menunggu untuk menemukan lubang angin. Segera, pintu kamar didorong terbuka. Dan Joseph Zhou dan Barnett Yuan masuk dengan gembira. Tetapi begitu mereka memasuki ruangan, mereka menemukan bahwa suasana di seluruh ruangan tidak benar. Dan semua master mata telapak tangan telah pergi. Joseph Zhou hanya tertegun sejenak. Dan dia tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, semuanya telah terjual. Dan dia mungkin merasa bahwa tidak ada gunanya bagi para ahli mata telapak itu untuk tetap tinggal. Jadi mereka semua mengucapkan, "Selamat tinggal, Boskin. Apakah uangnya sudah disiapkan? Bawalah piring gosip ini dan biarkan Tuan Yuan membantumu mengatur formasi Feng Shui." Joseph Zhou berkata kepada Simpson Kin dengan gembira. Bab 580. Pengembalian dana. Simpson Kin berdiri dengan wajah muram. Apakah Anda meletakkan susunan Feng Shui di atas kayu busuk ini? Simpson Kin melemparkan piring gosip tepat di depan Joseph Zhou. Joseph Zhou tertegun sejenak. Lalu buru-buru berkata, "Boskin, apa maksudmu? Apa maksudku? Kau tidak tahu?" Simpson Kin berkata, dengan niat membunuh di matanya. Joseph Zhou sedikit mengernyit. "Boskin, Anda tidak dapat mendengarkan omong kosong orang lain. Piring gosip ini adalah senjata sihir kelas tinggi. Anda semua menyaksikan Tuan Yuan mendemonstrasikannya barusan." Joseph Zhou berpikir bahwa sikap Simpson Kin berubah karena dia percaya apa yang dikatakan Dev. Aku tidak perlu mendengarkan siapapun. Aku hanya mendengarkanmu." Simpson Kin berkata, mengeluarkan ponselnya dan mulai memutar rekaman percakapan antara Zhou Zhao dan Barnett Yuan barusan. Simpson Kin baru saja merekamnya dengan ponselnya untuk menghadapi Joseph Zhou. Jangan sampai Joseph Zhou tidak mengakuinya. Mendengar percakapan di telepon, Joseph Zhou tercengang. Dia tidak mengerti apa yang dia dan Barnett Yuan katakan di kamar mandi. Bagaimana bisa Simpson Kin tahu? Dan Barnett Yuan itu sedikit mengernyit. Matanya menyapu tubuh Joseph Zhou. Dan tiba-tiba dia melambai ke tubuh Joseph Zhou. "Wah, kamu benar-benar memberi kami susunan transmisi suara." Barnett Yuan memelototi Dev. Ternyata tepat ketika Joseph Zhou dan Barnett Yuan bangkit dan pergi ke kamar mandi. Dev mengatur susunan transmisi suara kepada Joseph Zhou, sehingga kedua suara mereka bisa mencapai ruangan ini. "Jika kamu tidak menipu di sini, apa gunanya aku menyiapkan susunan transmisi suara?" Dev tersenyum ringan. Dev benar. Jika kedua orang ini tidak menipu dan mulai mengatakan semuanya di kamar mandi, apa gunanya susunan transmisi suara ini? Nak, kamu mencari kematian. Pada saat ini, Barnett Yuan sudah terbakar amarah dan menatap Dev. Joseph Zhou juga memelototi Dev, berharap dia bisa memakan Dev. Setelah semua kerja keras, dia berencana untuk menipunya kali ini. Dan dia tidak akan pernah datang ke Kyoto lagi. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan dihancurkan oleh Dev. Ini 10 miliar. 10 miliar. Jika Anda mendapatkannya, itu akan lebih mudah daripada menghasilkan uang dalam bisnis apapun. Saya hanya menyatakan fakta. Dan saya belum
menghancurkan platform Anda. Jika tidak, bagaimana Anda bisa mendapatkan 5 miliar? Dev tersenyum tipis. Tapi masih ada 5 miliar yang belum diterima. Dan itu semua karena kamu. Barnett Yuan mengertakkan gigi dan berteriak keras. Jika bukan karena Dev, 5 miliar keluarga Qin lainnya mungkin akan segera dikreditkan. Jika kamu ingin merepotkanku, aku bisa menemanimu. Tetapi kamu harus berurusan dengan keluarga Qin untuk menyelesaikan akun terlebih dahulu. Sudut mulut Dev terangkat sedikit. Pada saat ini, Joseph Zhou dan Barnett Yuan mengingat Simpson Qin. Dan saat ini, Simpson Qin sudah memelototi mereka. Bos Qin, jangan dengarkan omong kosong anak itu. Bahkan jika piring gosip ini adalah kayu busuk, dengan Tuan Yuan di sekitarnya, aku bisa membiarkannya untuk meletakkan susunan Feng Shui di atasnya. Joseph Zhou berkata kepada Simpson Qin, jangan bicara omong kosong. Kembalikan uangnya. Simpson Qin menekan gagang di pinggangnya dan berkata dengan suara dingin. Joseph Zhou mengerutkan kening. Uang telah diterima. Tidak ada alasan untuk mengembalikannya. Bos Qin, Anda membeli barang-barang itu secara sukarela. Bukan saya yang memaksa Anda. Dan Anda juga telah menemukan Tuan. Mata telapak tangan Anda buta. Apa hubungannya dengan saya? Setelah barang saya terjual, mereka tidak bisa dikembalikan atau ditukar. Joseph Zhou berkata dengan dingin. Dengan Barnett Yuan di sini, dia sama sekali tidak takut pada Simpson Qin. Bahkan jika ini adalah ibu kota dan wilayah Simpson Qin, dia masih tidak takut. Itulah sebabnya dia membawa Barnett Yuan kali ini. Jika itu masalahnya, maka aku akan mencegahmu meninggalkan ibu kota. Seperti yang dikatakan Simpson Qin. Dia mengeluarkan pedang lembut dengan suara bersenandung. Dan semburan cahaya menyilaukan terpancar dari pedang. Pada pandangan pertama, pedang lembut ini tidak biasa. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.